Kita mulai? Oke. Tapi sebelumnya HP-nya kalau disimpan terlebih dahulu ya. Kita mulai dari dulu. Oke, tapi sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita tolong tulis satu. Sebelum mulai belajar materi itu, mari kita awali dengan doa dan oke, masuk ke materi. Aku mau tanya nih, hari ini hari Kamis, kelas 7C. Semangat nggak sekolahnya hari ini? Kan masih jam pertama nih, berarti masih kerjanya masih banyak ya? Masih semangat? Udah? Masih semangat atau udah nggak semangat? Masih pagi loh ini. Udah semangat. Terus cara lagi mengapinya pakai apa nih? Iya. Oke, bikin. Oke, masih kita bikinkan. Ya, gitu. Tapi mohon HP-nya disimpan dulu boleh. Ya, nanti untuk pembelajaran kita menggunakan HP. Tapi sekarang disimpan dulu HP-nya ya. Nah, sebelum masuk, ini punya tepuk nih. Tapi sepertinya kalian sudah tahu tepuk ini. Sudah tahu belum ya? Ada tepuk pagi, siang, sore, malam. Tepuk pagi itu berarti kalian tepuknya harus gimana? Satu kali. Tepuk siang, dua kali. Tepuk sore, tepuk malam. Tapi tepuk malam di sini kalian harus biar, karena kalau malam biasanya harus tidur, istirahat. Nah, tepuk malam nggak boleh ada suara, nggak boleh ada yang bergerak, harus atau wangi-wangi harus akar. Oke, jadi kan tepuk pagi itu tepuknya satu kali, tepuk siang dua kali, tepuk sore tiga kali, tepuk malam ya. Nanti kenalan dong siapa yang salah. Oke, nanti yang salah ke depan ya, pimpin tepuknya. Coba dulu ya. Oke, yang salah nanti ke depan. Pimpin nggak tepuknya. Oke, siap. Tepuk siang. Kita tepuk pagi, tepuk malam. Masih percobaan. Gak boleh gerak, gak boleh ngomong, gak boleh tepuk ya kalau ngomong ya. Tepuk pagi, siang, malam. Nah, sekarang dengarkan instruksinya. Kalau Bu Oli bilang tepuk pagi, berarti kalian harus tepuk. Tapi kalau Bu Oli bilang siang, itu ada sungkem tidak? Tidak. Harus konsentrasi. Tepuk pagi. Harus tepuk semuanya. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Pagi. Masih berjalan lagi ya. Cepat nih. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, malam, tepuk malam. Siapa yang bilang diam tadi? Gak boleh ngomong. Oke, lagi. Sekali lagi. Tepuk pagi. Pagi. Baru kita lanjut ini. Boleh. Oke. Ini sekarang tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Pernah belum? Tepuk 1. Tepuk 1 ini gimana? Tapi di sini ada tepuk 1 itu sambil kita berbicara. Tepuk 1 itu yes. Tahu? Itu ada satu kata kan? Yes. Terus kalau tepuk 2, no. Tepuk 2 itu 2. Oke, tepuk 3.
kalian langsung kita ya. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, nanti sambil 3 jam ke depan fokus ya, 3 jam ke depan sambil belajar. Nanti kalau Paulia bilang tiba-tiba langsung nyeletuk tepuk 5 tepuk 5, jadi kalian harus mencoba tidak belajar. Jadi kalian harus konsentrasi. Instruksi hari ini nanti sambil belajar kita selingi dengan tepuk biar kalian konsentrasi. Oke, sekarang masuk ke materi. Sebelumnya kalian sudah belajar ingat apa? Belajar payung. Pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari materi ya, bagian-bagian buku. Nah, ini ada judulnya teks fiksi dan non fiksi. Dulu sama kita di pertemuan sebelumnya mempelajari bagian-bagian buku. Oke, bagian-bagian buku. Sama ya, di sini ada contoh teks fiksi dan non fiksi, sama nanti buku fiksi dan non fiksi. Nah, fiksi itu apa sih? Karangan. Ada yang mau berpendapat lagi? Fiksi sesuai imajinasi penulis. Oke, lagi fiksi itu nyata atau tidak nyata? Tidak nyata. Berarti benar tadi sesuai dengan imajinasi si penulis. Berarti kalau yang non fiksi ini apa? Sesuai dengan fakta. Kalau tadi fiksi sesuai dengan imajinasi, kalau teks non fiksi itu berdasarkan fakta. Contohnya apa tuh berdasarkan fakta? Teks berita. Oke, lagi ensiklopedia. Ada lagi teks fiksi. Contohnya apa tuh teks fiksi? Kalian biasanya membawa ke sekolah tidak ya teks fiksi? Kalau kalian di rumah tadi malam jadwal tuh, kalian membawa buku teks non fiksi atau tidak ya? Apa tuh buku paket pembelajaran non fiksi? Terus kalau contoh dari buku fiksi contohnya novel, buku cerita, terus komik, apa lagi? Ayo apa lagi? Novel. Terus kalau boleh tanya dongeng itu masuk cerita fiksi apa ya? Oke. Sekarang sebelum masuk lagi ke pembelajaran yang kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ada nggak kesepakatan kelas di sini? Ada tidak? Apa aja tuh? Kalau kalian dari versi kelas tuh buce. Apa? Yang pertama, ada nggak? Tidak ada. Apa? Nggak boleh makan di kelas. Oke, terus? Tidak tidur, betul. Terus? Apa lagi? Namanya kesepakatan kelas, berarti nanti tujuannya itu supaya apa? Tujuan utama kesepakatan kelas itu supaya pembelajarannya itu berjalan dengan kondusif, dengan nyaman belajarnya. Oke, bawa apa tidak? Bawa. Siapa yang tidak bawa HP? Ada? Bawa semua ya. Silakan sekarang dikeluarkan dan di depan sini ada kode batang atau barcode. Kalian boleh scan. Ya, dalamnya ada apa nih? Dari penunjuknya kenali cara belajar dan biar nanti kami bisa tahu cara belajar kalian seperti apa. Coba di scan dulu, nanti baru ibu jelaskan. Ya, ada yang kesulitan? Sudah semuanya atau belum ini? Sudah belum?
sip di samping semuanya. Namanya tadi jangan disama-samakan ya, nanti bilang ada namanya mawar. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut yang berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok. Menuliskan gagasan pokok dari teks fiksi atau non-fiksi. Itu tujuan pembelajaran yang pertama di hari ini. Kemudian yang kedua ada membuat peta pikiran. Yang kamu pikiran? Apa tuh? Peta sama pikiran. Peta tuh kayak gimana? Peta kayak gimana nih? Ya, kayak gini. Terus ada pikiran, punya. Ada yang suka menulis tidak? Atau ada yang hobinya menulis di kelas ini? Kamu? Atau ada yang suka ketika pembelajaran tuh nulis terus, tapi nulisnya itu dengan cara yang berbeda. Kalian membuat gambar-gambar, kemudian dihias-hias, terus dikasih bintang-bintang, bunga-bunga. Ada nggak yang suka seperti itu? Atau kalau nggak menulis dengan warna-warni? Ada yang suka seperti itu tidak? Nggak ada di sini. Kamu suka? Biasanya nanti kalau pembelajaran ini tujuannya apa? Untuk merangkum teks. Jadi misalkan nih kalian membaca suatu buku teks fiksi atau non-fiksi, kalian bosan nggak sih sama bacaan yang terlalu panjang? Bosan apa tidak? Atau misalkan udah melihat bacaan yang banyak, kalian malas atau tidak? Kebanyakan malas ya? Gua juga gitu, karena kalau bacaan itu panjang itu malas. Nah makanya ada yang namanya peta pikiran. Nanti tujuannya untuk apa? Untuk menangkap teksnya tadi. Nah, suatu teks yang panjang kita rangkum dengan suatu peta pikiran. Nanti ada oke, ini tujuan pembelajaran pertama dan kedua. Setelah itu, sebelum orientasi contoh peta pikiran adalah ini tentunya kita skema lagi. Di sini beda sama yang tadi ya. Nah, scan dulu baru kalian tahu isinya apa, yaitu asesmen, diagnostik, diagnostik, betul ya? Asesmen, diagnostik, kognitif, udah. Oke, kalau sudah, tunggu pemberian dulu. Tadi kan kita ada secara singkat, fiksi dan non-fiksi itu apa? Nah, sekarang di depan kalian tuh ada ini, ada apa di depan? Ada apa? Ada ini apa sih? Oh, hijau. Yang ini siapa nih? Nah, terus kalau yang ini siapa? Ada tidak yang mau menjelaskan gambar di depan ini? Atau di sini kan ada perbedaan fiksi dan non-fiksi. Berarti di sini artinya apa? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Yang aktif nanti nilainya juga aktif. Ya, siapa yang mau menceritakan atau menjelaskan yang ada di depan ini apa? Ada fiksi gambarnya foto hijau. Terus ada non-fiksi gambarnya siapa nih? Akar ini. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa yang berani? Salah nggak apa-apa. Salah justru kalau salah kalian tahu. Coba singkat aja. Oh ini di depan tuh ada. Kenapa di sini fiksi yang buto hijau? Kenapa yang non fiksi ada ada yang buto hijau? Itu namanya siapa? Yang nanti ya presensi. Presensi 17. Oke, ayo coba jelaskan. Hal-hal di luar nalar itu bisa terjadi kayak magic gitu loh ya, magic cerita itu ya yang era hampir itu ini karena setahu saya dari bukunya itu tentang mungkin tulisan era ini ya, pokoknya itu tentang tulisan era ini. Dan kasih tepuk tangan dong buat kata saya buat teman-teman yang lain ya. Mbak, salah juga jawabannya benar sekali. Mbak, karena
di sini ada perbedaan buku fiksi dan non fiksi atau teks fiksi dan non fiksi. Karena di sini yang fiksi itu yang ada tipe hijau sama ada tipe masalah. Fiksi itu kan tadi yang bersifat imajinasi atau khayalan dari orang. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa ceritanya itu tidak masuk di akal atau magic atau tidak nalar ya. Masa ada buku hijau, terus nanti ada timnya di dalamnya ada orangnya. Nah, jadi itu imajinasi saja, maka tidak nyata. Di dunia nyata ada tidak tuh buku hijau, terus ada timun yang di dalamnya ada orangnya. Ada, makanya itu hanya pengarang dari pengarang imajinasi dari pengarang. Oke, kemudian yang non fiksi tadi benar sekali yang disampaikan temanku. Di sini ada RA ini. Itu habis bulan terhitung cerita dari RA Kartini. Tahu nggak sama RA Kartini? Siapa tuh? Nggak tahu. Tahu betul. RA Kartini siapa? Siapa? RA Kartini ibu-ibu. RA Kartini siapa? Tokoh perjuangan, pahlawan atau tokoh tokoh siapa tadi yang paling dekat itu RA Kartini itu pahlawan. Kemudian lanjut ya, biar cepat ya. Nah, di sini ada perbedaan secara jelasnya nih. Fiksi itu sumber idenya dari imajinasi. Imajinasi tadi apa? Ya, oke. Terus yang kedua bahasanya konotatif. Pernah mendengar bahasa konotatif? Apa itu konotatif? Konotatif. Di sampingnya yang non fiksi ada denotatif. Kalau non fiksi tadi sumber idenya berupa fakta ya. Fakta tadi cerita dari RA Kartini itu fakta, nggak dibuat-buat. Terus kalau bahasa fiksi nanti ada konotatif, kemudian bahasa yang non fiksi nanti ada denotatif. Maksudnya konotatif dan denotatif? Oke. Konotatif itu kayak apa itu sesuai sama apa yang betul. Terus yang denotatif sesuai. Benar atau tidak yang dibilang temanmu? Benar? Oke, kasih tepuk tangan. Tidak berbanyak karena konotatif itu makna yang bukan sebut. Tapi kalau denotatif itu makna yang sebenarnya. Contoh nih, ada makna konotatif dari tulang punggung. Tulang punggung itu apa artinya? Apa tulang punggung itu? Orang yang tahu nggak? Orang yang mencari nafkah, iya. Terus kalau denotatifnya nanti itu makna yang sebenarnya, misalkan api, api itu makna sebenarnya dari api. Kata api, api itu kan api. Dan nanti kalau kita ubah menjadi konotatif, api itu nanti kita menggunakan bahasa jago merah. Kalau tadi jago merah dari tadinya api. Tadi tulang punggung artinya orang yang mencari nafkah. Dan denotatifnya apa? Ya orang yang mencari nafkah. Jadi konotatifnya yaitu tulang punggung. Nah untuk mengingat makna yang sebenarnya itu kono atau deno, caranya gimana? Konotatif itu makna yang bukan sebenarnya ya, deno. Dan biasanya maknanya dengan kata deno itu biasanya sama orang deno. Berarti di sini orang itu kan sebenarnya mengingat-ingatnya untuk menggunakan itu. Kalau deno berarti sebenarnya oke, lanjut berikutnya. Tujuan dari fiksi non fiksi. Tujuan fiksi yang pertama untuk apa nih? Menghibur. Jadi tadi ada cerita ya, untuk menghibur, kemudian menggugah emosi dan menyampaikan pesan moral. Setiap cerita itu pasti ada pesan moral. Cara memahami isi teks dengan cepat dan tepat itu seperti apa? Cara memahami teks yang tepat dan cepat seperti apa? Ayo, seperti apa? Ada yang tahu? Cara memahami isi teks tadi, untuk memahami cara isi teks dengan cepat dan tepat itu kita harus tahu kalimat utamanya terlebih dahulu. Baru kita bisa menemukan gagasan di dalam kalimat utamanya. Kita ibaratnya itu kalimat utama kan tadi berbentuk kalimat nih. Kalian ringkas menjadi intinya itu namanya gagasan pokok atau ide pokok gitu.
Oke, kemudian mengapa kok gagasan penting ada dalam sebuah bacaan? Kenapa? Ya, boleh. Betul, namanya gagasan pokok. Berarti pokok cerita atau pokok isinya ya. Begitu, benar sekali teman-teman. Selanjutnya, bagaimana cara mengajukan isi agar mudah dipahami orang lain? Nah, nih, tadi bisa jawab. Oke, siapa namanya belum tahu? Queen, presensi berapa Queen? 3. Queen presensinya 3. Oke, bagaimana cara mengajukan isi teks agar mudah dipahami orang lain? Ya. Ada lagi? Betul sekali, kasih tepuk tangan buat Queen. Cara mengajukan isi teks agar mudah dipahami orang lain, pertama kalian temukan poin-poin pentingnya. Oh, kalian cari kalimat utamanya tadi. Poin-poin pentingnya ada berapa tulis. Kemudian kalian bentuk sebuah peta pikiran. Dan nanti kita akan membuat suatu peta pikiran. Oke, lanjut ya. Cara memahami teks tadi yang pertama bisa merangkum berdasarkan gagasan pokok apa, nanti kita lihat kalimat utamanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada menyajikannya dalam bentuk peta pikiran. Benar nggak sama jawaban kita tadi? Nah, siapa yang membacakan? Ini siapa yang membacakan? Oh, itu ingat-ingat tadi dari sudah punya kantong kecil nilai. Nilainya ada yang mau dibahas. Oke, gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang menjadi dasar sebuah karya. Biasanya terdapat dalam kalimat utama dan didukung oleh gagasan berjelas. Contoh, membaca sangat bermanfaat bagi siswa. Membaca dapat menambah pengetahuan. Membaca juga meningkatkan kemampuan berbahasa. Selain itu, membaca melatih konsentrasi. Betul. Oke, terima kasih. Di sini ada contoh dari gagasan pokok. Ada membaca sangat bermanfaat bagi siswa. Sampai konsentrasi. Kita coba lihat. Nah, kalian bisa menyebutkan gagasan pokok dari paragraf ini apa? Berarti ada di kalimat utamanya ada di awal atau di akhir? Detik atau detik? Detik. Yang mana tadi kalau disebutkan? Ya, sangat bermanfaat bagi siswa. Ini kalimat utamanya. Berarti gagasan pokoknya apa secara ringkasnya apa? Manfaat membaca bagi siswa. Kalimat jawabannya. Tuh, gagasan pokoknya itu membaca sangat bermanfaat bagi siswa. Nah, kemudian tadi kan ada beberapa kalimat di dalam satu paragraf tuh. Itu ada beberapa kalimat. Nah, kalimat pertama itu namanya gagasan pokok. Kalimat utama tadi. Kemudian kalimat berikutnya ini namanya gagasan berjelas. Atau kan pasti setelah kalimat pertama itu nanti isinya menyangkut tentang manfaat membaca tadi. Itu namanya gagasan menjelas atau biasanya disebutkan gagasan pendukung. Oke, paham ini? Paham ya? Selanjutnya ada satu contoh lagi. Ada teks kutipan paragraf. Jadi yang mau coba membaca siapa? Oke, silakan. Namanya siapa? Oke, nanti tanya lagi deh. Ulfa. Oh, Ulfa. Ulfa. Oke, bacakan dulu. Oke, kita cari gagasan pokoknya. Gagasan pokok berarti kita lihat dulu kalimat utamanya letaknya ada di mana nih? Kalimat ada di kalimat pertama, benar atau tidak? Ayo, sama enggak? Iya, betul. Oke, kita langsung bahas aja. Kalimat utamanya tadi ada
berbagai masalah lingkungan yang serius. Ahli mati bapak dari bentuknya kan? Kemudian kita nanti gagasan pokoknya apa berarti? Jadi sedang menghadapi masalah lingkungan. Masih di kalimat utamanya yang Oke, selanjutnya ada contoh lagi. Siapa yang mau baca? Kita dalam konsep. Di sini ada catat ya. Di sini nanti kita mau apa? Kita berbagai di sini. Ternyata di sini ada sumbernya juga. Di sini juga sama. Dan peta pikiran itu harus seperti ini semua atau tidak? Tidak. Nanti kan ada peta pikiran atau mapping itu hasil kreasi ya. Mulai menggunakan bintang, bulan, matahari, mau menggunakan lava, ada penyu, boleh silahkan. Jadi nanti sekreasi kalian. Nah ini contohnya. Kemudian untuk membuat peta pikiran tadi, kalau kita nanti akan mau mempelajari tentang peta pikiran merangkum suatu cerita fiksi atau non fiksi, kita mau membuat ceritanya itu berdasarkan apa ya? Kita jelaskan menggunakan strukturnya. Ada struktur teks fiksi dan ada struktur non fiksi. Yang pertama kita akan bahas struktur teks fiksi dulu. Ada berapa di sini? 5. Yang pertama ada orientasi, kedua komplikasi, yang ketiga 5, yang keempat resolusi, kelima koda. Nah misalkan nih di sini masalahan. Ada masalah sumbernya apa? Nanti kita pakai yang Timur Mas ya. Oke, kita buat skala di sini Timur Mas. Contohnya orientasi di sini ada yang pertama. Tahu nggak sih Timur Mas itu seperti itu? Yang pertama kita buat orientasi apa? Contohnya poin pertama. Tokohnya dulu ada siapa? Kalian tahu ceritanya Timur Mas nggak? Pertama apa? Oh, ada seorang. Nanti kita pakai atau seorang ibu. Mbok Rondo ya, Mbok Rondo kenapa? Ingin punya anak, betul. Ingin anak. Terus yang berikutnya apa? Itu tadi apa betul? Ya, Mbok Ijo memberikan apa? Memberikan timun yang isinya mana? Oke. Terus setelah ini apa kira-kira? Kalau Ijo tadi kan memberikan timun, isinya anak. Terus ada apa lagi? Mungkin aja. Ada lagi nggak? Oh, mau buat perjanjian. Perjanjian ini nanti masuknya di dalam orientasi atau aplikasi. Benar? Orientasi atau aplikasi. Kan tadi yang pertama ada seorang siapa tadi? Rondo. Rondo itu berarti seorang perempuan yang Rondo itu ceritanya janda, tidak mempunyai anak, makanya Rondo itu pengen punya anak. Terus dia bertemu dengan Ijo, atau nanti kalau di dalam cerita bisa aja tidak menyebutnya foto Ijo tapi Sasa. Iya, foto Ijo mati. Terus Mbok Rondo sama siapa? Si Mas kenapa? Benar, Mbok Rondo dan Timun hidup bahagia. Oke, terus kalian ada yang bisa simpulkan dari kodenya atau tidak? Orientasinya di sini apa? Tahu atau tidak? Kalau kita parameter tambahkan di sini ya, misalnya. Ya, ada yang bisa jawab atau tidak? Nilai. Ada yang bisa jawab? Oh, ada yang bisa jawab kodenya apa nih kira-kira? Tadi kan ada Mbok Rondo itu pengen sesuatu, tiba-tiba muncul raksasa itu baik atau jahat? Kalau itu jahat atau baik? Ya itu namanya baik atau jahat ya kalau memberikan anak gitu ya? Baik atau jahat? Tapi di sisi lain Buto Ijo itu kan punya niat jelek. Karena apa? Kalau sudah menjadi anak, anaknya itu akan
kesimpulannya? Jangan dong. Jadi di sini kodenya adalah kita berbuat apa? Udah. Kodenya di sini apa? Kita harus waspada sama dia seseorang. Ya, kita pikirkan dulu gitu ya. Oke, cara singkatnya begitu. Kita lanjut ke teks non fiksi. Nanti setelah itu kita bahas cerita dari Ibnu Mas'ud. Tapi kita tidak atau pendalaman isi bukunya atau tidak? Ada. Kalian bisa lihat itu bidangnya inti. Macam apa pendahuluan itu nanti ada topiknya. Mengenalkan topik, kemudian ada latar belakang masalah, tujuan penulisannya apa. Yang berikutnya isi itu untuk menyampaikan argumen atau data. Nah, data itu tidak, data itu apa sih? Tadi kan kalau non-fiksi itu berdasarkan fakta. Nah, data di sini ada dua macam. Data berupa angka dan ada data berupa tulisan. Ya, oke. Nanti kalau data berupa angka berarti ada apa sih? Ada angkanya tadi. Ada misalkan ada data ini langkah-langkah menangkap. Ada 4 atau 5? Langkah-langkah menangkap. Yang pertama membaca utuh. Ini nanti kalau kita mau membuat peta pikiran, berarti kita langkah pertama harus apa? Harus membaca keseluruhan atau baca utuh. Kita nggak bisa nih menangkap tapi nggak tahu ceritanya secara keseluruhan. Dan kita harus baca. Kemudian yang kedua mencatat unsur intrinsik. Kemudian itu memberi Timur Mas tadi bertemu, Mbak Rebe itu bertemu dengan raksasa. Akhirnya mungkin terlihat ya di situ ya. Yang punya anak akhirnya diberi timbul yang isinya anak sampai seterusnya. Berarti nanti menulis sinopsis. Kemudian yang keempat menghindari detail. Fokus pada peristiwa pentingnya, bukan ada adegan yang tidak mempengaruhi jalan cerita. Jadi nanti ketika membuat peta pikiran, itu kalian ambil poin-poin pentingnya saja. Kan di sini contohnya penting nggak yang ini kan? Oh, ya kita tahu ceritanya karena ada poin-poin pentingnya yang pertama yang punya anak, yang berumur, dia, terus itu udah beranjak dewasa, terus akhirnya udah negara, kemudian betulnya ternyata mati, akhirnya hidup kan? Ya ini poin-poin pentingnya kan? Cara membuat pikiran sekarang nanti seperti ini. Kemudian kalau yang non fiksi, ini yang pertama langkahnya kita membaca cepat. Yang pertama memahami tujuan penulis melalui kata pengantar dan data. Gagasan utama itu berarti kita menemukan apa tadi yang kita bahas di jumpa tadi awal tadi, ide pokoknya setiap bab. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga membuat kerangka, menyusun poin-poin pentingnya. Hampir sama ya sama yang fiksi tadi ya. Terus yang terakhir baru mengembangkan rangkuman menggunakan bahasa sendiri. Itu nanti kalian merangkum menggunakan bahasa sendiri. Oke, nah sekarang kita bangkit lagi nih. Ada apa nih? Ada telur ya? Apa telur ini? Teks fiksi dan non fiksi. Sudah bisa membuka belum? Sudah? Ada apa tuh di situ? Anak. Karena mungkin dia kesepian. Apa? Mbak Silvi intinya di situ ada kesepian, kemudian ingin mempunyai anak. Apa ya? Secara keseluruhan lo ya, udah dibaca keseluruhan atau belum? Ada atau tidak? Oh langsung di situ ya, Mbak Siti tadi intinya kesepian, kemudian bertemu dengan siapa? Bertemu dengan saya, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Mbak Ibu di situ sebenarnya menjadi raksasa. Gitu ya. Di sini kita nggak harus terpaku sama teks tadi nggak apa-apa karena Buko Ijo bisa disebut dengan raksasa. Oke, tadi Mbak Siti intinya ingin punya anak-anak kesepian, makanya bisa di situ bertemu dengan Buko Ijo. Akhirnya mungkin cerita ya di situ ya, cerita kesepian ya, pengen punya anak ya. Ada itu koda, tadi koda bisa ada bisa tidak ya opsional. Oke, sekarang kalau yang non fiksi nanti biar cepat kita lanjut ke peta pikiran aja ya. Dan setelah ini ada contoh peta
Boleh. Di sini boleh ada dua. Berarti kalau yang sama tugasnya apa? Oke, sama ya. Mau pilih yang mana teks apa? Oh yang teks bukan dibuat sendiri. Mau apa temanya? Ini gayanya apa tuh? Modelnya jalan-jalan iya, kalau etika teks apa juga siswa harus bergerak semuanya ya. Kamu tugasnya apa, dan kamu tugasnya apa. Jangan satu nganggur, dua nganggur nggak boleh ya. Ruang nanti kalau di luar hari ini kita sudah belajar apa saja ya ini tadi ya? Ya, topiknya apa dilepas? Oke, sekarang kalau tanya reproduksi. Perbedaan teks fiksi dan non fiksi apa? Fiksi itu karangan, non fiksi nyata. Oke, benar. Yang kedua, cara memahami teks. Hari ini kita sudah belajar cara memahami teks, yaitu kita harus mencari apa tadi? Ya, cari gagasan pokoknya. Tapi sebelumnya kita harus tahu apanya? Kalimat utamanya. Nah, kalimat utama jangan jawab dulu ya. Kalimat utama ada dua macam atau tiga. Siapa yang bisa jawab? Siapa nih? Siapa ini yang belum jawab tadi dulu ya? Ini udah ada penilai ini. Nilai statement dulu yang tahu dulu. Di sini ada banyak lagi. Tapi boleh ya, yang aktif siapa nanti punya kantong aja yang bilang. Siapa? Oke, jadi di awal industri di akhir benar atau tidak? Kasih tepuk tangan. Presensi berapa? 12. Oke. Itu kamu. 12 atau 12? 12. 1 kan? Karena habis ini ada struktur dari teks fiksi non fiksi. Siapa yang tahu struktur teks fiksi? Oke, apa teks fiksi? Tadi udah jawab belum ya? Oh, semuanya? Oke, boleh. Struktur teks fiksi. Orientasi, ya. Betul, betul kan? 21. Oke, kemudian yang struktur dari teks non fiksi boleh. Ada di depan ya. Benar atau tidak? Benar presensi berapa? 2. Oke, harus ada gagasan pokok dalam teks. Gagasan pokok dalam teks tadi berarti kita harus mencari kalimat utamanya dulu ya. Terus gagasan pokok berarti inti dari kalimat utama. Betul. Terakhir kita sudah belajar tentang peta konsep untuk merangkum. Tadi juga sudah ada contohnya. Atau ada yang masih bingung peta konsep itu seperti apa sih? Kita melanjutkan peta pikiran atau hasil kerja kalian nanti kita edit di hari Selasa. Kemudian nanti yang kedua kita akan merangkum buku apa ya? Buku apa ya kira-kira ada yang tahu nggak? Ya udah bisa aja karena di pertemuan berikutnya nanti mohon jelaskan. Oke, selanjutnya apa nih? Refleksi pembelajaran. Nah di sini ada beberapa pertanyaan. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalian nanti jawab 6 pertanyaan di sini ya. Kemudian di atas ini ada perasaan kronik ini kalian sisipkan emoji. Dari itu kalian yang pertama apakah gembira, yang kedua antara bingung,
Yang ketiga, apakah sedih? Yang keempat ini buat apa nih? Sedih part 2 katanya. Ini buat apa ya? Sakit. Ya boleh. Atau yang terakhir tuh sakit. Apa ya? Tidak suka gitu. Nanti kalian gambarkan di sini ya. Gak usah diwarna, gak apa-apa. Cuma dibulet, kasih mata, hidung, mulut, rambut, boleh. Ya, itu kan keren sih. Nah, nanti pertanyaannya kan kalian di sini jangan lupa tulis nama kalian, nama panggilan aja sama present. Nanti kalau sudah setelah tulis selesai langsung tempel di sini ya. Tempel di sebelah sini aja deh. Nanti tempel di sini ya. Oke, siapkan pulpennya. Jadi kalau misalnya yang paling banyak dari kalian tidak disukai tuliskan hari ini. Misalnya yang nggak disukai folio DP boleh silakan. Jadi warna pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu tolong pimpin di tempat duduk aja. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Mari berdoa. Oke, dari saya dan Bu Marisa, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kita berjumpa minggu depan ya. Tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.